ketika berubah menjadi sebuah perkampungan kecil, seakan potret zaman dulu tergambar jelas di mata anak-anak kecil yang Waalaikumsalam. Ayo dekat. anak-anak itu pun berangkat menuju guru ngaji mereka. Assalamualaikum. Satu persatu anak-anak itu mencium tangan gurunya guna sebagai bentuk hormat terhadap jasa yang tak terbayarkan. Amandir. Aman lagi. Kita istirahat di pohon dulu, Dir. Nanti jika sudah agak larut malam, kita lanjutkan lagi ronda kelilingnya. Baik nih, apalagi anak-anak ngaji juga belum pulang. Kita nunggu ronda aja sekaligus mengantar mereka pulang. Oh iya, Dir. Kalau begitu, kita makan dulu. Kebetulan dari rumah saya mau makanan. Wah, apa tuh Mei? Singkong rebus. Alhamdulillah. Dalam keadaan asik menyantap singkong rebus, tiba-tiba Pak Aming dan Pak Diri dikagetkan oleh sosok kecil kumuh menghampiri mereka. Astagfirullahaladzim. Kenapa kau mengagetkan kami? Anak gila. Awas, kalau saya temukan
Kamu tahu anak kecil itu anak siapa? Tidak. Saya juga baru melihat. Mungkin dia salah satu anak penghuni hutan ini. Maksudmu anak Tarzan? Hah, bukan. Besok kita akan cari tahu anak siapa itu sebenarnya. Itu anak ngaji sudah pulang. Loh, kenapa Pak Amin dan Pak Diri basah? Entahlah, tadi ada anak kecil yang nakal. Setelah mengagetkan kami, dia pun menyiram kami dengan air. Ayo kami antar pulang. Anak-anak itu pun diantar oleh Pak Aming dan Pak Diri menuju rumah masing-masing. Terlihat sosok tua dengan keranjang di punggung telah membuka pagi dengan duta seperti biasa. Dia adalah kakek Ujab yang kesehariannya mencari potongan ranting, tanaman dan buah-buahan di tengah hutan guna untuk kebutuhan sehari-hari. Beberapa masyarakat menjinjing ember dan pakaian untuk dicuci ke sumur. Dengan usia yang seperti itu, dia masih mampu memikul beban berat. Iya, dan kita tidak bisa apa-apa. Ya, kita pun harus ke dalam hutan. Semoga kakek Ujab selalu kuat dan sehat dalam menjalani hidup di hutan seperti ini. Amin. Ayo kita lanjut perjalanan ke sumur. Nenek Ami dan beberapa masyarakat pun berkumpul bersama mencuci pakaian masing-masing. Dalam keadaan mencuci, tiba-tiba datanglah dua peronda malam itu. Mereka masih penasaran dengan sosok anak kecil yang mengagetkan mereka. Bukan dendam, tapi
ada rasa lain yang membuat mereka ingin mengetahui secara pasti siapa anak kecil itu. Juga Mbak Aming. Enggak, Nek. Kami kesini. Aming. Anu, Nek. Kami kesini. Ada apa ya, Pak? Tadi malam pas ronda ada anak kecil yang mengganggu kami. Bahkan dia sampai menyiram kami. Dia langsung lari, kami tidak mampu mengejarnya. Betul, Nek. Kami perhatikan anak kecil itu tidak sama dengan anak kecil yang lainnya. Kami takut dia akan kehilangan arah. Nenek Ami dan masyarakat bingung, entah anak kecil mana yang kedua peronda itu maksud. Nenek Ami dan masyarakat saling memandang, terheran-heran karena mereka juga baru mendengar anak kecil yang misterius itu. Pak, maaf ya. Kami tidak mengerti anak kecil yang kalian maksud, Pak. Bahkan Pak, Oh iya Nek, nanti jika ketemu dengan anak kecil itu segera kabarin kami ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedua peronda itu pun meninggalkan sumur dan kembali mencari anak kecil misterius itu. Dan masyarakat yang mencuci di sumur pun pulang ke rumah masing-masing. Kembali hari sudah gelap. Lampu kecil yang biasa dinyalakannya kembali menerangi depan rumah. Rumah yang hanya mampu menampung tubuh dua orang. Namun hal itu tak membuat semangat mereka patah untuk melanjutkan hidup. Apalagi di sekitar hanya ada rindang pohonan yang kapan saja bisa tumbang. Tentu bisa dibayangkan jika pepohonan besar itu membelah rumahnya, sementara mereka ada di dalam. Saya benar. Lokahita dan kakek Ujab baru saja pulang ke rumah setelah seharian di hutan mencari makanan. Nenek khawatir menunggu kedatangan cucu semata wayangnya. Aduh, nggih buan yuyun. Ini terak yuyun. Terak yuyun nggih petambang nggih. Kek, saya pulang dulu. Besok kita lanjutkan lagi ke tengah hutannya. Lokaita. Lekas bersihkan tubuhmu, nak. Kau kotor. Dia
Ia pun bergegas menuju sumur dan mengambil air untuk mandi dan berwudu. Rutinitas yang biasa dia lakukan setiap kali pulang dari hutan. Dan nenek akan menunggunya di bangku depan rumah. Kaita, waktu maghrib sudah tiba. Kita salat terlebih dahulu ya. Nenek Ami dan Lokahita segera melaksanakan sholat. Lokahita, bacakan Quran yang nenek berikan padamu nak. Nenek ingin mendengar lantunan cucu nenek yang merdu ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yas'a. Illa tadhkiratan liman yahsha tanzilan mimman khalaqal arda was-samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsyin syawa. Shadaqallahul azim. Tiba-tiba dari arah kejauhan terlihat kedua peronda sedang mengontrol keamanan perkampungan. Aman. Putar balik. Aman, Ming. Aman. Siapa itu? Oh, penonton. Hawa maghrib terlintas jauh dari waktu yang telah ditentukan. Nenek Amih dan Lokahita menikmati kesunyian di depan rumah sambil menikmati makanan yang didapat Lokahita tadi di hutan, yakni pisang rebus.
Kira-kira usia Hita berapa sekarang? Entahlah Loka Hita. Sejak kita tinggal di sini, nenek tidak bisa membaca nama dan jumlah hari lagi. Nenek sudah lupa, termasuk usiamu dan usia nenek sendiri. Nek, kenapa kita tinggal di sini? Kemana ayah dan ibuku? Seperti disambar petir, Nenek Amih kaget setengah mati. Tidak itu saja, hatinya pun kembali terenyuh pada peristiwa 10 tahun yang lalu. Ya, peristiwa 10 tahun yang dengan tertatih ia ingin lupakan, malam ini kembali menabrak perisai ingatannya. Nek, kenapa nenek diam? Hita, kita memang berada di sini sejak dulu. Disinilah kita tinggal, Hita. Bohong! Jika begitu, lalu ayah dan ibu Hita kemana? Nenek tidak bohong. Memang itulah kenyataannya, Hita. Kalau begitu, Nek, kemana ayah dan ibu Hita? Nenek angkat tubuh dari tempat duduk. Pertanyaan Hita telah mengepung dirinya. Dalam hati, dia tak ingin bisa jujur pada cucu semata wayangnya itu tentang ayah dan ibunya. Di sisi lain, dia bingung mau jawab apa. Mata Loka Hita menatar nenek dengan tatapan tajam. Nenek yakin Hita sudah tahu semuanya. Dia hanya butuh kepastian tentang kebenaran itu. Mata Loka Hita semakin lancip ke arah nenek. Jawab Hita, Nek. Kenapa nenek menghindar dari pertanyaan Hita? Hita, diam. Bagaimana apa yang kau lakukan jika kau berada pada kejadian itu? Nenekmu sudah meninggal, Hita. Ayahmu sudah meninggal. Sedangkan ibumu berusaha melahirkanmu. Nenek tidak bisa apa-apa, Hita. Semuanya tidak bisa apa-apa. Bahkan bukan hanya ibu dan ayahmu yang menjadi kejaran virus mematikan itu, tetapi juga mereka, keluarga-keluarga mereka yang berada bersama kita di hutan ini, Hita. Ibu, nenek membawamu pergi jauh dari kota karena di sana setiap detik nyawa melayang. Nenek tidak ingin hal itu terjadi padamu, Nak. Kakek Ujab yang menceritakan semuanya padaku, bahwa semua masyarakat di sini adalah orang kota yang lari dari kejaran virus mematikan itu. Anak dan cucunya jadi korbannya. Kenapa nenek tidak menceritakan semuanya padaku? Kenapa kita tidak boleh tahu ayah dan ibuku? Kenapa nenek sembunyikan semuanya padaku? Sudahlah, Hita. Sudahlah, Nak. Sudah. Malam sudah larut. Kita tidur dulu ya. Suasana malam bertempur hebat dengan kedukaan kedua orang itu. Serangkaian sejarah yang terjadi
mencuat di tengah arus air matanya. Ditatapnya petang seperti ada bayangan yang melambai. Ditatapnya petang seperti ada bayangan yang melambai. Teriakan terdengar dari liang cakrawala memanggil nama ayah, ibu, dan dirinya. Namaku. Tumpukan kepedihan dari sampah masa lalu yang menyeret keluarganya pada kejadian naas itu tak henti memukul batinnya. Namaku Lokahita. Aku yatim piatu, terlahir dari sejarah menakutkan di dalam rumah sakit yang mencekam, yang setiap detik nyawa melayang. Kala itu ibu sedang mengeram dahsyat, sementara ayah sedang berjuang melawan COVID di ruang isolasi bersama ratusan orang yang terbaring tanpa daya. Kejadian itu benar-benar membuatnya terpukul. Seketika dia jadi pendiam. Pandangannya kosong ke setiap penjuru. Tak ada yang dapat ditangkap. Dunia gelap di bola matanya. Hanya bising suara-suara teriakan. Kembali suara ayah, suara ibu, dan ratusan orang-orang yang terkapar di ruang isolasi. Tidak! Di mana aku? Kenapa aku ada di sini? Kemana ayah? Kemana ibu? Kemana? Kemana? Suaranya membabi buta ke setiap arah. Tak ada yang dapat menjawab. Air mata semakin deras menenggelamkan malam pada lembah ketakutan. Tiba-tiba suara serak nyekar dari arah pohon memanggil namanya. Sosok rentah dengan suluh kecil mencari dirinya. Di mana kamu, Nak? Ayo pulang, Nak. Malam sudah larut. Nenek menemukannya dalam keadaan merintih dan terseduh. Nenek yang dari tadi mencarinya seketika mendekat dan memeluknya. Dengan kekuatan seadanya, nenek berusaha membawa Lokahita pulang. Namun di perjalanan, nenek dan Lokahita bertemu dengan kedua peronda. Apa yang terjadi, Nek? Pak, tolong
cucu saya pingsan di bawah mobil besar itu, Pak. Tolong. Kedua peronda itu segera menolong Nenek Ami. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama, Nek. Kami lanjut ke pos dulu ya. Kedua peronda itu pun kembali ke pos. Namun dari arah yang tak disangka, terlihat sosok asing hendak menghampiri mereka dengan tingkah laku yang mencurigakan. Kedua peronda itu penuh dengan kekhawatiran. Hah? 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 Stop! Jangan mendekat. Siapa kau? Saya Siapa kau? Pasti teman dari anak kecil misterius kan? anak kecil misterius. Iya, ngaku saja. Mana anak kecil misterius itu? Sungguh, Pak, saya orang kota yang hendak mencari sana ke sini. Bohong! Mana buktinya? Ini foto ibu saya, Pak. Beliau sudah menghilang 10 tahun. Menurut informasi, sebagian orang kota yang lari ke hutan ini. Ini kan foto Nenek Ami. Betul, Pak. Beliau ibu saya. Namanya Bu Ami. Apakah dia ada di sini? Rumahnya ada di sana, Pak. Kami minta maaf sebelumnya. Kami selalu mengira negatif pada orang yang datang ke sini, apalagi orang kota. Yang kami takuti terinfeksi virus mematikan itu. Mari, Pak, kami antar ke rumah Nenek Ami. Assalamualaikum, Nek Ami. Ada yang ingin bertemu dengan Anda? Waalaikumsalam. Ibu, bagaimana keadaan ibu? Apa ibu baik-baik? Ibu baik-baik saja, Nak. Inilah kampung kecil kami, Nak. Inilah keluarga kami. Peristiwa itu telah mempertemukan kami di tempat ini. Semalam saat aku mendengar kematian kakak dan kakak ipar di kota, di tempat aku kerja telah lockdown. Kami di dalam rumah, di sana dijaga ketat. Setelah dirasa aman, aku pun langsung pulang. Ternyata ibu tidak ada lagi di rumah. Maafkan ibu, Nak. Ya, ibu emang melarikan diri. Setelah kejadian itu, kami tidak mempunyai pilihan lagi selain melarikan diri dari kejaran virus mematikan itu. Kami tidak membawa bekal seadanya, Nak. Kami cuma bawa ini. Itu pun bekal itu tidak bertahan lama. Setelah beberapa hari di hutan ini, bekal itu pun sudah habis.
Saya bersyukur dengan menemukan ibu dengan keadaan sehat. Oh iya, di kota sudah aman. Ini ada oleh-oleh buat ibu. Ayah, ibu, ayah, ibu, ayah, ibu. Lokahita. Ya demikian penampilan drama dari kami. Mohon maaf sebelumnya jika